Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 164 percintaan Vivin. Malam harinya bibi kedua mengajak dia makan. Thomaskin datang lagi ke rumah bibi kedua. Mengetahui bahwa Thomaskin membuka klinik medis sendiri, setelah pekerjaan sudah ada hasil, Vivin dan Ernie Tang merasa lega. Ernie Tang menghela nafas lega, karena Thomaskin akhirnya mendapatkan pekerjaan, dia bahagia dari lubuk hatinya. Dan Vivin menghela nafas lega, terutama karena tidak perlu membantu Thomaskin untuk memperkenalkan pekerjaan lagi, dia juga bisa berhemat masalah. Tetapi pria ini membuka klinik medis ini, hanya mengandalkan keterampilan medis dia, pasti akan ada masalah terus-menerus, sampai saat itu mungkin masih harus merepotkan dia untuk membantunya. Memikirkan hal ini, Vivin masih merasa ada sedikit pusing. Namun Thomaskin ini sudah banyak berkembang dibandingkan dulu, setidaknya masih bisa mandiri, tidak perlu bergantung pada keluarga mereka, ini adalah yang terbaik. Ketika tiba di rumah, melihat keluarga bibi kedua sekeluarga semakin baik, dalam hati Thomaskin juga sangat senang. Sebenarnya berdasarkan identitas dia, benar-benar mampu membantu keluarga bibi kedua menjadi keluarga kaya dengan gampang. Namun, dia tidak melakukan seperti itu, dia masih memahami kebenaran bahwa segala sesuatu pasti akan bertentangan. Membiarkan mereka berkembang selangkah demi selangkah baru baik. Bukankah hidup sangat bahagia sekarang? Sekeluarga memakan dengan bersenang-senang, pekerjaan Vivin juga berjalan dengan lancar. Saat makan Ernie Tang tiba-tiba berkata, "Vivin, apakah belakangan ini berpacaran?" Wajah Vivin tiba-tiba memerah. "Ibu, kenapa kamu menanyakan ini?" Ketika Ernie Tang mendengar, ini sepertinya ada hasil. Sebelumnya setiap kali bertanya dia, gadis ini selalu menjawab tidak tanpa berpikir, kali ini ragu-ragu, kelihatannya ada sesuatu yang terjadi. "Kenapa? Benar-benar sudah punya pacar laki-laki?" Vivin berkata dengan buru-buru. "Masih belum, ibu, kamu jangan bicara omong kosong." "Lalu kenapa wajah kamu merah, apakah ada tanda-tandanya?" Vivin mengotak-atik nasi di mangkuk dengan sumpit, "Lupakan saja. Tunggu, aku ada pasti akan memberitahu kalian, jangan tanya lagi." Sekarang seluruh rumah sakit menyebar bahwa Dr. Qin tertarik pada Vivin. Dilihat dari situasi saat ini, Vivin juga merasa seperti begitu. Jika Dr. Qin tidak tertarik pada dia, tidak mungkin sangat peduli terhadap dia. Tetapi yang aneh adalah telah berhubungan dengan Dr. Qin berkali-kali, tetapi belum pernah bertemu. Pertama, adalah identitas Vivin memang sangat rendah. Dr. Qin adalah tangan suci, berdasarkan kebenaran dia tidak punya hak untuk bertemu dia. Kedua, juga memang nasib tidak baik, awalnya ada 2 kali bisa bertemu, akhirnya diganggu oleh Thomaskin sehingga tidak menyebabkan hasil. Jadi untuk saat ini, hubungan, percintaan, Vivin hanya bisa dikatakan memiliki beberapa tanda. Ernie Tang lumayan senang. "Yo, saat berkata masih malu, "Sudahlah, tidak bicara tentang kamu lagi. Thomas, bagaimana dengan Anda, apakah punya pacar perempuan?" Mengubah topik pembicaraan, bertanya Thomaskin hingga bingung. Sementara masih belum ada. Meskipun ada gadis yang memiliki hubungan sangat baik dengan Thomaskin, namun sama sekali hubungan tersebut belum terjalin. Melissa Zhu, Imelda Ye, ini semua ada satu lapisan kertas jendela yang tidak menembus. Ernie Tang mengerutkan kening, "Ini tidak bisa, umur kamu sudah tidak muda lagi, sekarang karir kamu juga sudah stabil, harus cepat menikah, orang tua kamu sudah tidak ada, masalah ini bibi kedua harus mengurus untuk kamu." Thomaskin tidak bisa berkata-kata, bibi kedua ini selesai memperkenalkan dia bekerja, mulai memperkenalkan pacar perempuan lagi. Ernie Tang mengubah topik pembicaraan, "Vivin, bukankah kalian besok ada reuni teman sekelas?
kamu membawa Thomas pergi bersama, ada yang cocok bisa memperkenalkan. Dr. Stranger, bab 165 memberi mobil. Vivin mengerutkan kening, ada sedikit tidak bersedia. Ibu, teman sekelas perempuan aku itu, memiliki kondisi keluarga yang sangat baik. Vivin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dalam perkataannya sangat jelas. Dia, teman sekelas wanita itu, tumbuhnya cantik, juga memiliki kondisi keluarga yang baik, bagaimana mungkin bisa menyukai orang desa seperti Thomas Kin? Ernie Tang melotot, sembarangan berkata apa, ada apa dengan kondisi Thomas? Sekarang ada berapa banyak orang yang bisa membuka klinik medis sendiri? Kamu lebih perhatikan sedikit, memperkenalkan Thomas dengan baik. Bibi kedua, aku lihat tidak perlu saja. Kenapa tidak? Aku yang bertanggung jawab atas masalah ini, kamu harus pergi, anggap saja bertemu jodoh. Nada perintah bibi kedua membuat Thomas Kin juga ada sedikit tidak berdaya. Malam hari, tinggal di rumah bibi kedua lagi. Vivin mencibirkan bibirnya, sebuah ekspresi dengan tidak rela. Awalnya pertemuan besok yang baik-baik, harus membawa dia pergi, bukankah ini beban? Aku memberitahu kamu, tolong besok jangan bicara sembarangan di reuni sekelas kamu. Jika kamu berperilaku baik, aku akan memperkenalkan kamu seorang lajang, tetapi aku tidak bisa menjamin apakah orang itu akan menyukai kamu. Ketika Thomas Kin mendengar ini, baru ingin mengatakan tidak perlu, Vivin sudah berjalan kembali dengan tidak sabar, dia juga terpaksa menyerah. Keesokan paginya, setelah Vivin bangun, berkata kepada Thomas Kin, teman sekelas perempuan aku datang menjemput aku, kamu pergi bersama kami tidak leluasa, nanti kamu naik taksi pergi sendiri. Setelah berbicara lokasinya, Vivin langsung keluar. Ernie Tang mengerutkan kening, dasar gadis ini. Bukankah teman sekelas perempuan datang menjemput kamu kebetulan bisa memperkenalkan untuk Thomas? Ernie Tang memutar matanya, mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Thomas Kin. Thomas, waktu itu kamu juga tidak mengambil kartu yang diberikan bibi kedua, kali ini keluar makan, harus bersikap lebih baik, mengajak gadis harus lebih murah hati. Thomas Kin menolak 2 kali tetapi juga tidak berhasil, terpaksa menerima kartu bibi kedua. Saat hendak keluar, tiba-tiba mendapat telepon, nomornya ada sedikit asing, suaranya juga tidak terdengar keluar. Siapa? Tuan Kin. Aku adalah Jody Kang, ketua Kang perusahaan besar Meng, kita pernah bertemu di restoran Hesun sebelumnya, apakah Anda ingat? Thomas Kin sudah ingat, dia pernah meminta bantuannya di restoran Hesun sebelumnya. Sudah teringat, ada masalah apa? Terakhir kali itu setelah Thomas Kin memeriksa gejala dia, tidak lama setelah kembali, istri ketua Kang langsung hamil, hari ini pergi ke rumah sakit menjalani USGB, menyadari adalah kembar, ketua Kang sangat senang, buru-buru menelepon Thomas Kin untuk berterima kasih. Tuan Kin, masalah waktu itu terima kasih Anda, istri aku sudah hamil, masih adalah kembar. Thomas Kin tersenyum, jika begitu benar-benar selamat. Untung saja atas peremajaan Tuan Kin yang luar biasa, aku menyiapkan sebuah hadiah untuk Anda, sedikit tanda, tidak bermaksud apa-apa, di mana Anda, aku akan mengirimkan kepada Anda. Terakhir kali Thomas Kin memeriksa dia tidak meminta biaya konsultasi, jadi ketua Kang terus mengingatnya, kali ini berkata apapun juga harus memberi sebuah hadiah untuk Thomas Kin. Keramahannya sulit ditolak, Thomas Kin melaporkan alamat rumah bibi kedua. Sangat cepat, ketua Kang tiba di bawah. Thomas Kin begitu turun ke bawah, melihat sebuah mobil supercar mewah diparkir di depan pintu, garis hitam yang mencolok, sangat indah, bahkan mobil ini sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan Thomas Kin juga merasa sangat cantik. Tuan Kin, ini aku berpesan di luar negeri, mobil konsep tahunan Aston Martin, selama beberapa bulan baru mengirim kemari, prosedur lisensi telah diselesaikan untuk Anda dapat menggunakannya kapan saja. Jika begitu terima kasih banyak. Hehe,
Anda terlalu sungkan. Jika begitu aku tidak mengganggu kamu, aku pergi dulu. Seperti diketahui bersama, mobil konsep pada dasarnya semuanya sangat indah. Karena tidak diproduksi secara massal, para desainer semuanya sangat tekun. Aston Martin awalnya adalah supercar mewah. Konsepnya lebih mewah lagi. Mobil ini jika dibawa keluar jalan raya pasti sangat populer. Thomas Kin terhadap mobil awalnya tidak terlalu menyukai, tetapi mobil ini memang sangat bagus. Mengemudi dia malah bisa, hanya saja terus tidak bersedia untuk mengemudi saja. Bisa ada supir yang mengemudi paling baik, lebih baik membiarkan supir yang mengemudi. Tetapi mobil supercar ini tidak bisa mencari pengemudi, totalnya baru ada 2 posisi, tidak bisa 1 pengemudi dan 1 diakan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.